Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar fisika tentang gerak peluru atau gerak parabola. Baik, gerak ini disebut gerak peluru karena bisa digunakan untuk teori ini bisa digunakan untuk melepaskan peluru ya, sehingga mengenai sasaran. Disebut juga gerak parabola karena lintasannya berupa parabola. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Oke, ini grafik Cartesian ya. Ada yang vertikal biasanya sumbu Y dan horizontal sumbu X. Nah, jadi di gerak peluru ini ya, misalkan di sini ada peluru ditembakkan ke udara ya. Nah, dengan kecepatan awal itu V0. Nah, nanti yang terjadi pada peluru ini itu ada dua gerak ya. Jadi dia nanti bergerak ke udara. Nah, seperti ini ya. Nanti jatuh lagi sampai ke bumi ya, atau ke tanah. Nah, ini ada kondisi di titik puncak ya. Nah, pada gerak peluru ini ya, taruhlah ini peluru, itu mengalami dua jenis gerak ya. Yang pertama adalah gerak GLB ya. Jadi peluru ini akan mengalami GLB yang arahnya horizontal ya. Jadi kalau ini peluru ya, ini mengalami dua jenis gerak. Nah, misalkan ini kita bagi karena miring, kita bagi menjadi dua komponen ya. Nah, ada komponen X dan komponen Y. Nah, nanti yang komponen X itu jenis geraknya adalah GLB ya. Gerak lurus beraturan GLB. Nah, sedangkan komponen yang vertikal itu jenis geraknya GLBB. Yang horizontal atau mendatar itu GLB, artinya kecepatannya tetap. Nah, karena di sini berada pada sumbu X, maka ini Vx. Nah, yang GLBB itu kecepatannya berubah. Kenapa berubah? Karena ada pengaruh gravitasi bumi ya, G. Jadi semakin ke atas itu kecepatannya semakin berkurang ya. Sehingga nanti ada saatnya kecepatannya menjadi 0, yaitu di titik puncak ya. Jadi di titik puncak ini kecepatan komponen Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami dalam gerak peluru. Nah, sekarang kita akan mencari besaran-besaran fisika atau rumus-rumus fisika yang ada di gerak peluru ini. Nah, P0-nya ini berawal dari P0 atau kecepatan awal. Itu dibagi menjadi dua. Ada komponen X, kita kasih nama P0X. Dan ada komponen Y, ya kita kasih nama di sini V0Y. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini peluru ini mengalami kemiringan misalkan theta ya. Nah, maka kita bisa menuliskan di sini untuk V0X
itu sama dengan pi 0 cos theta ya. Theta ini adalah sudut kemiringan atau sudut elevasi ya. Disebutnya sudut elevasi. Gitu. Nah, tadi kembali lagi V0 X sama dengan P0 cos theta. Nah, sedangkan P0Y itu bisa kita tulis menjadi V0 sin theta. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan posisi peluru, misalkan posisi di sini, ya, itu berarti kalau di sini karena disebutnya itu dua dimensi, maka nanti ada komponen X, posisinya itu ada komponen Y. Nah, berapakah posisinya? Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus-rumus dasar GLB dan GLBB. Nah, untuk komponen X, nah ini pakai rumus GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, untuk mencari X-nya itu sama dengan Vx dikali T ya. Dimana tadi Vx itu tetap ya, sama dengan P0x-nya ya. Jadi Vx ini sama dengan V0x, yaitu tadi berapa? P0 cos theta ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan untuk mencari X itu sama dengan Vx-nya diganti sama P0 cos theta dikali T. Nah, ini rumus untuk mencari komponen X atau jarak mendatar. Nah, untuk mencari Y kita lihat komponen Y ya. Nah, tadi komponen Y ini adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, berarti di sini ada faktor percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Nah, karena GLBB maka kita tulis rumus GLBB untuk mencari posisi ya. Mesti ingat itu Y sama dengan Y0 ditambah V0Y kali T ditambah setengah A. Nah, karena di sini G itu arahnya ke bawah, berarti di sini min G ya. Kalikan T kuadrat gitu. Nah, ini bisa kita uraikan Y sama dengan Y0 ditambah P0Y-nya tadi kita sudah menguraikan menjadi P0 sin ya. Jadi di sini P0 sin theta dikali T. Nah, ini minus dikali plus minus ya. Min setengah G T kuadrat. Nah, ini rumus untuk mencari posisi untuk komponen Y. Nah, begitu ya. Ya, begitu saja untuk gerak peluru ini atau gerak parabola ini. Jadi rumus-rumus dasarnya adalah rumus GLB dan GLBB, kemudian digabungkan sehingga bisa juga disebut dengan gerak dua dimensi ya, gerak lurus dua dimensi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ya, contoh soal. Nah, misalkan begini, ada sebuah peluru ya.
Nah, ini peluru ditembakkan dengan kecepatan, misalkan di sini kecepatannya V0 sama dengan berapa? Kita kasih di sini 5 meter per sekon gitu. Dengan sudut elevasinya berarti theta sama dengan berapa? 37 ya, 37 derajat. Nah, tentukan posisi peluru gitu. Misalkan posisi peluru pada T sama dengan 10 atau jangan 10 lah, 2 detik ya. Misalkan pada posisi 2 detik. Nah, berapakah X-nya? Berapakah Y-nya? Baik ya. Untuk menjawab soal ini kita gunakan konsep-konsep gerak peluru ini. Nah, tadi ya kita uraikan dulu P0X-nya itu sama dengan P0 cos theta. Nah, P0-nya 5. Cos theta berarti cos 37. Ini 5 dikali cos 37 itu sama dengan 4/5. Nah, kita coret ini sama dengan 4 meter per sekon ya. Nah, kemudian P0Y-nya P0Y itu sama dengan P0 sin theta. P0-nya 5, sin theta-nya berarti sin 37. Sebenarnya 5 dikali sin 37 itu adalah 3/5. Kita coret 5-nya sehingga menghasilkan 3 meter per sekon. Nah, kemudian kita cari X-nya. X sama dengan, tadi kita pakai rumus yang ini, P0 cos theta dikali T. Nah, P0 cos theta ini adalah V0X ya. Tadi 4. Hasilnya 4. Yang ini. Nah, T-nya itu tadi 2 ya, 2 sekon. Maka hasilnya adalah 8 meter. Nah, kemudian untuk mencari Y itu pakai rumus yang ini. Y0 ditambah V0Y ya, dikali T min setengah GT kuadrat sama dengan Y0-nya itu 0 karena bermula dari pusat koordinat, ditambah P0Y-nya tadi 3 ya. 3 dikali T-nya 2 sekon. Min setengah kali G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi nilai G ini itu 10 meter per sekon kuadrat ya. Percepatan gravitasi kali 10 dikali 2 kuadrat. Nah, kita selesaikan. 0 ditambah 3 kali 2 itu 6 dikurangi 10 bagi 2 5 ya. Nah, 5 dikali 2 kuadrat itu 4 ya, min 20. Nah, sehingga nanti hasilnya ini sama dengan min 14. Nah, min 14 meter. Nah, ini ya. Posisinya berarti pada saat berarti kan pada saat T sama dengan 2 sekon, maka posisi peluru itu berada pada posisi X-nya 8, kemudian Y-nya min 14 meter. Nah, kalau kita gambarkan berarti posisinya itu ada di 8 min 14.
Nah, misalkan di sini 8. Ini min 14. Ini bisa begini hasilnya. Sorry ya. Nah, posisi peluru ada di sini. Nah, begitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ini titik puncaknya. Oke, demikian saja penjelasan tentang gerak peluru. Nah, coba nanti latihan ya, untuk latihan bisa kerjakan. Nah, misalkan di sini ada peluru. Nah, bergerak dengan kecepatan P0-nya itu adalah misalkan di sini 4 ya, meter per sekon. Dengan sudut elevasinya misalkan 53 derajat. Nah, yang jadi pertanyaan sama tadi, tentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini ketika waktunya itu T sama dengan 3 sekon. Nah, seperti itu. Nanti caranya hampir sama dengan contoh soal. Demikian saja, nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.